Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Batangan, Ibu Isnani Tapa Astuti, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Batangan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Batangan dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Batangan dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, saya Agustina Pramu Indah, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Padi. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengamalan budaya positif pada siang hari ini adalah peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Kemudian tujuan kedua yaitu peserta dapat menerapkan budaya positif serta diharapkan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, konsep utama modul budaya positif ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan posisi kontrol guru. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu Guru. Namun sebelumnya ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyatakan di mana posisinya, setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke, kita tampung dulu ya Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah pertanyaan yang kedua ini setuju atau tidak setuju Bapak Ibu Guru? Setuju lagi. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju lagi? Iya. Oke, Bapak Ibu kita akan tahu nanti jawabannya. Pelan-pelan kita akan cari tahu melalui materi-materi yang akan kita diseminasikan pada hari ini. Kita akan membahas yang pertama Bapak Ibu tentang perubahan paradigma baru. Namun sebelumnya Bapak Ibu silahkan maju ke depan, berpasang-pasangan. Kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nanti Anda dan teman Anda, Bapak Ibu akan berpasangan, kemudian melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu hal yang sangat berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga dengan segala cara, karena hal itu sangat begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas pasangannya adalah mencoba untuk menghargai, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ataupun merayu, menawari uang misalnya, agar Bapak Ibu itu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ya, silakan dimulai berpasang-pasangan. Iya, berpasang-pasangan. Silakan kemudian
silahkan ya pasangannya untuk merayu, menghardik, mengintimidasi atau bahkan mencoba ya agar pasangannya itu bisa membuka kepalan tangannya. Wah, ada yang berhasil membuka kepalan tangannya. Oke. Ada yang tetap teguh memegang kepalan tangannya. Tidak boleh ya. Kemudian Leani dan Bu Herjanti tidak berhasil. Iya, hanya Bu Riris ini ya. Ada satu pasangan yang berhasil merayu ya, ini tadi merayu atau menghardik atau mengintimidasi. Sampai merayu pada. Sampai merayu sudah dengan rela membuka tangannya. Baik, Bapak Ibu silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, tadi saya melihat beberapa pasangan dari Bapak Ibu itu tetap memegang teguh kepala tangannya, namun ada satu pasangan yang sudah dengan rela ya tadi Bu ya, dengan rela sudah membuka kepala tangannya. Ibu Riris, boleh saya tahu alasan kenapa Ibu tadi membuka tangannya? Ibu yakin dengan saya dengan beliau. Excuse me. Karena saya yakin dan percaya saya bisa mengandalkan beliau. Artinya Bu Riris merelakan diri untuk bersedia dikontrol oleh pasangannya saat itu. Oh iya, karena kepercayaan pada saat itu ya. Baik, kemudian tadi salah satu peserta yang tidak berhasil membuka kepala tangannya. Alasannya apa ya, Bu Dian? Saya nggak mau bagi uang sama perusahaan. Yang di genggaman itu uang. Oh yang di genggaman itu uang ya, berarti harus dipertahankan bagaimanapun caranya ya. Itu sangat penting untuk keberlanjutan hidup di kemudian hari. Kalau Bu Umay, apa kabar Bu Umay? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi Buyo tidak mau membuka dan saya juga tidak mau membuka karena apa? Rayuannya tidak membuat saya tergerak. Oh gitu. Karena saya mau dipukul. Diintimidasi. Iya, Karena saya merasa diri saya kuat. Saya tidak takut, jadi saya tidak Tidak mau membukanya. Baik, sekali lagi mungkin Pak Winarso boleh diberikan alasannya kenapa Bapak tetap mengepalkan tangan Bapak walaupun dengan rayuan ataupun dengan intimidasi dari Pak Suraji. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya tetap mempertahankan kepalan tangan saya walaupun saya dirayu Pak Raji ya, diintimidasi. Dengan segala cara ya Pak Raji. Ini Iya. dikasih hadiah, dikasih apapun. Dikasih Iya. apa namanya? Iya, dikasih hadiah, diiming-iming apapun itu ya. Tidak mau. Nggak mau. Tetap tidak mau karena Iya, karena yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. baik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Winarso. Ya, Bapak Ibu Guru, tadi sebenarnya sudah ada closing statement dari Bapak Winarso bahwa sebelum kita melanjutkan materi kita tadi sudah ada statement yang paling penting bahwa pengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian dalam perkembangannya disebut choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bapak Ibu, ini ada beberapa ilusi, ada 4 ilusi ya Bapak Ibu. Namun perlu diingat bahwa ini hanya ilusi, yaitu hanya bayangan. Yang pertama, ada ilusi mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekali lagi, ini hanya ilusi, yaitu hanya bayangan, bukan sesuatu yang benar-benar bisa terjadi. Nah, sekarang kita akan
akan belajar perubahan paradigma stimulus respon teori dan kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada perbedaan Bapak Ibu. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau untuk teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apapun. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya di stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dari statement Pak Minarso tadi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain sebaliknya tidak bisa mengontrol kita. Kemudian yang berikutnya dari stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir dari stimulus respon itu model berpikir itu menang kalah. Ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi ketika di teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Semuanya menang. Tidak ada yang kalah. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke tema selanjutnya, yaitu disiplin positif, closing statement dari materi yang pertama, tema yang pertama tadi adalah bahwa kita itu tidak bisa memaksa atau mengontrol orang lain. Ketika tadi saat mau riris, bersedia membuka kepalan tangannya, sepertinya seolah-olah Bu Ririn ini berhasil mengontrol mau riris. Tetapi sejatinya pada saat itu Bu Ririn sedang mengontrol dirinya untuk rela mengikuti Bu Ririn. Ini Riris dan Ririn. Ya, Mau Riris saat itu sedang mengontrol dirinya untuk bisa mengikuti apa yang dikatakan Bu Ririn. Jadi sejatinya Bu Riris lah yang menentukan keputusan itu, bukan karena terpaksa belum dipaksa ya, memang dengan rela ya. Rilis sekali. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke materi berikutnya, yaitu materi disiplin positif. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ada kemerdekaannya di situ. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, tujuan disiplin positif ini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tujuan disiplin berikutnya adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa itu? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa disiplin itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan di kurikulum Merdeka itu kita merujuk pada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bapak Ibu? Oh iya, mungkin Bu Rosa, kita bisa berdua dengan Pak Winarso. Kita bernyanyi bersama-sama. Silakan Pak Winarso. Kita mengingat kembali apa itu Pelajar Pancasila, Pak. profil pelajar Pancasila. Mari kita Bapak Ibu kita ingat kembali nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Tadi nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila tadi ada berapa Bapak Ibu berarti? Ada berapa ya? 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri, kreatif. Yang terakhir bernalar kritis. Baik. Sudah hafal semuanya ya Bapak Ibu. Tapi secara global nilai-nilai kebajikan itu secara universal itu terdiri dari ada beberapa Bapak Ibu. Di sini saya tampilkan sebagian tabel. Di antaranya ada kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Yaitu pokoknya nilai-nilai kebajikan universal. Semuanya itu bernilai positif. Kita masuk Bapak Ibu ke materi yang ketiga, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sih Bapak Ibu motivasi itu? Motivasi adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu secara garis besar. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini yang terjadi dalam diri anak itu, mereka bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Di sini anak bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pada nomor 1 dan 2 ini Bapak Ibu, ini termasuk motivasi yang dari eksternal. Motivasi yang masih bergantung dari pihak lain, pihak luar. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan peserta didik kita adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, motivasi internal ini
berasal dari diri sendiri, dan inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Berasal dari diri sendiri, dari kesadaran diri, untuk kemudian bisa mewujudkan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini kita Bapak Ibu sebagai guru atau pendidik yang menjadi tujuan kita dari motivasi ke anak didik kita itu adalah agar anak didik ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak itu bisa menyadari dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian kita akan melihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada beberapa konsep disiplin ini Bapak Ibu yang dengan identitas gagal itu ada diantaranya hukuman dan penghargaan. Ini sama-sama pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat satu persatu. Di dalam hukuman ini sifatnya menyakitkan. Ada rasa sakit dalam murid kita. Kemudian murid menjadi tidak nyaman karena rasa sakit itu menimbulkan ketidaknyamanan juga pada murid. Lalu murid merasa takut, ada ketakutan, dan bersifat memaksa murid melakukan sesuatu ini dengan cara terpaksa, tidak berasal dari kesadarannya. Dan murid itu menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang biar tidak terpantau, disembunyikan kesalahannya. Dan yang terakhir, murid ini menjadi rendah diri. Kadang-kadang hukuman itu kan keras ya Bapak Ibu. Ini bisa menimbulkan traumatik kepada peserta didik kita atau murid kita. Karena tadi akibatnya yang kadang menyakitkan, kadang membuat tidak nyaman, kemudian memaksa, dia akhirnya menyembunyikan kesalahannya, dan akhirnya dia jadi rendah diri, tidak bisa memiliki sikap yang percaya diri. Kemudian Bapak Ibu, di selain hukuman ada penghargaan atau reward. Seolah-olah ini positif, seolah-olah ini efektif. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi ini kita masih ada gambling ya Bapak Ibu antara iya dan tidak. Karena seolah-olah tadi bersifat efektif, kemudian ternyata dapat merusak hubungan. Ada sifat iri di antara murid ketika yang lain mendapatkan reward atau penghargaan, yang lain tidak mendapatkan ini, yang lain ini yang menjadi iri. Wah, dapat lagi dia. Wah, saya nggak dapet, dia lagi, seperti itu. Jadi bisa jadi jealous seperti itu. Lalu mematikan kreativitas murid. Kadang-kadang karena penghargaan ini bisa kreativitasnya tidak bisa tereksplor. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Bagi yang dapat ranking, oke, bisa meluncur dengan percaya diri, tetapi yang tidak dapat ranking seolah-olah ini seperti konsekuensi sosial. Wah, gagal, wah, kalah, tidak juara, tidak menang. Yang terakhir itu merampas hak menghargai dirinya bagi yang tidak mendapatkan reward atau penghargaan.
Ini siapa dari Bapak Ibu yang masih yang sebelumnya kemarin-kemarin masih menggunakan hukuman atau penghargaan? Masih, Bu Rosa masih sering melakukan hukuman ya? Ya, boleh diceritakan Bu Rosa, bagaimana? Iya, Madam. Jadi saya itu masih sering menggunakan hukuman di kelas ketika murid masih melakukan sesuatu yang menurut saya itu salah gitu. Jadi saya ngasih hukuman biasanya itu kayak menghafalkan perkalian gitu, Madam. Ternyata itu salah ya. Seharusnya tidak saya lakukan karena itu mungkin memang benar anak mau melakukan menghafal perkalian, tapi dia mau melakukannya itu bukan atas dari kesadaran dirinya sendiri, tapi dari perintah saya, dari biar dia tidak mendapatkan Melakukan sesuatu yang saya mau gitu. Jadi dia biar bisa melakukan sesuatu yang saya mau. Jadi baik Ibu. Menghafalkan perkalian ya, Bu. Iya. Tapi ini materinya bukan pada saat perkalian ya? Bukan. Oke, kalau pada saat materi perkalian mungkin itu bisa menjadi konsekuensi tadi. Oh iya. Iya, tapi ini ketika matematika, kemudian materi peluang, eksponen, tapi ada eksponen, kaitannya dengan perkalian, Madam. Cuma mereka itu melakukan itu atas dasar perintah Bu Rosa. Iya. gitu ya. Ternyata ini bisa memberikan efek negatif atau anak merasa tidak nyaman. tidak nyaman. Jadi Dengan mereka hukuman mau melakukan tersebut. tapi bukan atas dasar dari kesadaran diri sendiri. Iya, Melainkan baik. dari biar bisa lolos dari hukumannya Bu Rosa. Gitu. Hanya sekadar bisa meloloskan diri dari hukuman. Iya. Iya. Kalau Bapak Ibu yang lain ada nggak? Bu Putri ya. Silakan Bu Putri, bisa diceritakan. Terima kasih. Pengalaman saya pun sama, jadi saya masih menerapkan hukuman dan ternyata itu Penghukum ya Bu ya. penghukum. Yang pertama, ketika anak di kelas mengikuti pembelajaran saya ada yang tidak menggunakan sepatu berwarna hitam polos, biasanya saya ambil satu Ibu untuk saya bawa dan saya tahan. Tetapi ternyata itu tidak efektif memang. Mengapa? Ketika di hari lain tidak ada saya, si anak ini tetap memakai sepatu berwarna. Yang tidak sesuai dengan peraturan ya. Iya. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, bahwa ternyata ya memang benar motivasinya ekstrinsik dari orang lain. Dari orang lain. Iya, Ketika orang lain tidak ada, maka anak perilaku itu tersebut akan terulang. melakukan hal yang sama, Sama. pelanggaran yang sama, Iya. tindakan yang sama. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk siswa perempuan, pasti kita tahu bersama penggunaan Make up, lipstick. lipstick. Jadi hukumannya biasanya saya sita Disita lipstiknya. lipstiknya. Besok tanpa tidak ada saya, Beli bawa lagi. beli lagi. Yang baru. Iya. Jadi Saya baru menyadari bahwa cara itu salah. berarti kita harus Kurang mencari tepat. solusi lagi ya Ibu Iya. ya. Mari kita nanti musyawarahkan bersama tim, Iya. kita mencari solusi yang terbaik untuk peserta didik kita yang tanpa hukuman tentunya ya. Kalau Bapak Ibu yang lain ada yang menerapkan reward atau penghargaan untuk murid-muridnya? Ada? Ada, iya, Budian. Silakan. Ya, kalau pengalaman saya di kelas biasanya itu kan ketika anak ada tugas diskusi kelompok, kemudian ada presentasi. Ada presentasi, kemudian Biasanya kan ada sesi tanya jawab ya. ya. Kalau hanya langsung silakan yang mau bertanya angkat tangan, pasti tidak akan ada yang bertanya. Jadi saya berpikir berarti harus ada sesuatu untuk membuat mereka mau bertanya. Akhirnya Iya, saya untuk menggerakkan mereka. Iya, akhirnya saya mengatakan yang bertanya nanti akan saya beri nilai tambahan. Nah, setelah itu Baik. saya katakan baru ada yang mau bertanya. Iya, berarti ada iming-iming reward Iya, betul sekali. atau penghargaan bagi para murid atau para peserta didik yang bersedia nanti mengajukan pertanyaan seperti itu. Betul sekali. Itu berhasil Ibu menggerakkan anak? Berhasil Saat itu. Tapi ketika di lain hari tidak ada Reward, ribut Tidak semacam ada itu, penghargaan. ya udah mereka diam-diam aja. diam-diam aja, nggak ada hadiahnya, Iya, nggak ada penghargaannya gitu. Jadi karena
hukuman dan penghargaan ini Bapak Ibu bersifat ekstrinsik, maka ternyata ini tidak bersifat berkontinu ya, tidak bertahan lama, hanya sesaat itu saja, hanya pada saat itu saja, karena tidak berasal dari dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas hukuman dan penghargaan ini, seperti yang tadi dikatakan, itu termasuk identitas gagal, tidak sukses, karena ternyata tidak bertahan lama, tidak kontinu, hanya bertahan pada saat itu saja. Lalu bagaimana bentuk program kebajikan atau apresiasi? Di sini Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, berikan pengakuan kepada anak ini secara khusus. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Lalu beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi semuanya pernah diberikan apresiasi atau pengakuan, tidak hanya pada itu saja, pada murid yang itu saja. Jadi kita sebisa mungkin berusaha semua murid mendapatkan pengakuan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi setiap kita memberikan apresiasi ini, kita tetap menanamkan nilai-nilai kebajikan agar nilai-nilai tersebut tetap tumbuh pada peserta didik kita. Bagaimana contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan? Ini ada beberapa contoh. Misalnya kita buka dengan kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan, tambahkan nilai kebajikan di situ. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di sekolah kita. Ada nilai kebajikan, rasa empati. Kemudian contoh berikutnya, kita bisa membuka dengan kata-kata saya menghargai. Kita sisipkan nilai kebajikannya, kepedulianmu pada situasi saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kita tetap sisipkan nilai-nilai kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Contoh berikutnya Bapak Ibu, sekali lagi kita buka dengan kata terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di kelas. Ada kata-kata rasa tanggung jawabmu. Di sini kita berikan, sisipkan selalu nilai-nilai kebajikan agar nilai-nilai kebajikan itu tertanam di dalam diri peserta didik kita. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu tindakan harus dilakukan. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah selama ini. Tindakan gini Bapak Ibu, tindakan terhadap suatu pelanggaran di sekolah itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Lebih ke hukuman. Ada yang lain Bapak Ibu? Tindakan terhadap suatu pelanggaran di sekolah kita ini loh. Ada beberapa tindakan untuk konsekuensi atau hukuman dari sebagian besar hukuman. Kenapa ya? Kenapa hukuman? Nah, nanti kita akan tengok
kenapa nggak disebut hukuman? Kenapa nggak disebut konsekuensi? Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang restitusi dan penerapannya, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, sebelumnya ini ada beberapa kalimat Bapak Ibu, ada beberapa situasi. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menyebutkan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat hukuman. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket selama 150 kali karena terlambat masuk sekolah. Hukuman lagi. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada saat masih pandemi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi katanya Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Oke, ada dua pendapat. Kita cek nanti ya Bapak Ibu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya. Oh, konsekuensi ya Bu. Oke, konsekuensi. Baik, kita cek bersama-sama. Hukuman atau konsekuensi? Dan tadi kalimat pertama mencatat 100 kali hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, hukuman. Kemudian push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Kemudian di sini menggantikan kertas karena kertas temannya dicoret-coret, itu konsekuensi. Ya, karena ada rasa tanggung jawab di situ ya. Ada mencoret-coret kertas, kemudian dia mengganti kertas yang telah dicoret-coret. Kemudian di sini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lagi. Dan tadi murid disuruh untuk tidak. Iya, makanya tadi ada dua pendapat. Kalau untuk tidak mengenakan sepatu berarti apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Dan tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi dengan tegas Berjati memberikan pendapatnya bahwa itu sebagai konsekuensi. Berbeda dengan pernyataan yang nomor 2 sama-sama mengelilingi lapangan, tetapi kalau yang di nomor terakhir karena ada kaitannya dengan materi PJOK, maka kita masukkan itu sebagai konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sebagian besar sudah memahami konsep apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Jadi memang Bapak Ibu untuk peraturan tindakan tegas yang dilakukan atau diambil oleh sekolah kepada peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, termasuk kebanyakan adalah hukuman. Kita nanti bikin yang lebih bernilai kebajikan, kita tanamkan ke diri anak-anak agar nanti budaya positif yang kita gadang-gadangkan itu bisa terwujud. Boleh bertanya, Madam? Iya. Iya Bu. Silahkan. Kesepakatan kelas. Ya. Saya kan buat kesepakatan kelas ya. Baik.
penggunaan HP. Penggunaan HP. Ya, kan biasanya anak-anak kan kalau tidak saya suruh buka HP, maka HP harus diletakkan di dalam laci atau tas. Iya. Nah, kalau boleh berarti silakan dibuka HP-nya. Baik. Ada kesepakatan begini kelas itu. Kalau pas pelajaran kimia khususnya, untuk kalau tidak ada perintah untuk membuka HP, maka HP harus ditaruh di laci atau di tas. Ya. Nah, tapi ada anak atau siswa itu membuka HP, maka tanpa perintah. ada perintah, Ya, tanpa maka instruksi. konsekuensinya saya itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Itu saya ambil dan saya kembalikan setelah pelajaran selesai. Begitu. Begitu. Itu 1 kali. Kalau 2 kali nanti saya bawa pulang. Baik. Baik. 3 kali. Balik nama. Eh, Oh iya. kelas 12. Iya. 5 itu Ya. kalau 3 kali gimana Bu? Kalau dibanting? Oke, saya banting. Oke, baik Bu. Gitu ya. Itu Berarti- konsekuensi atau hukuman deh? Baik, Bapak Terima Ibu. kasih. Sekarang kita runtut bersama. Tadi itu sudah dilakukan kesepakatan, artinya ada diskusi antara ibu dengan seluruh peserta didik yang ada di kelas. Iya, sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Dan tertulis itu deh. Tertulis itu konsekuensi. Iya. Artinya Tangani ketua kelas dan ditandatangani ketua kelas dan wali kelas. Iya, sama guru kelasnya. Ketika itu sudah dirancang dalam sebuah kesepakatan, tertulis lagi ya Bu Iya. ya, maka kita bagaimana Pak San? Bermeterai apa enggak? Oh ya, bermaterai apa tidak? Ada. Tidak bermaterai. Ada tanggal ya. Tapi sudah ada ininya ya, sudah ada konsekuensinya secara Iya, sudah. konsekuensi, Iya. ada tertulisnya hitam di atas Iya, putih. iya. Kayaknya ini saya lemparkan ke Pak Winarso. Kita sepakati hukuman atau konsekuensi Pak Winarso? Baik, kalau menurut saya karena di situ ada kesepakatan gitu Pak, ibu guru antara guru dengan murid-murid, maka itu adalah konsekuensi. Iya. Karena memang sudah dibicarakan sebelumnya, tidak mendadak, tidak insidental. Biasanya kalau hukuman itu mendadak pada saat itu juga dan insidental. Anak tidak tahu akibatnya atau konsekuensinya apa. Tetapi ketika ini sudah dibicarakan baik-baik, sudah ditulis apalagi dalam sebuah peraturan atau kesepakatan kelas, maka anak sudah tahu konsekuensinya apa. Terus lagi. Ya, Satu lagi. deh. siap-siap. Khususnya di kelas 12 5 itu kan anaknya kan ya anaknya ya pertama ya Variasi ya Bu. Oh, Ya. Anak-anak variasi, kita ya, itu variasi. memang itu belajar ada dari kesepakatan kelas juga kalau tidak mengerjakan tugas itu bagaimana anak-anak kesepakatan kelasnya push up Bu 50 kali. Oke, sudah sepakat. Iya Bu sepakat. Yang laki-laki push up, yang perempuan squat jam berapa kali? 50 kali. Nah itu sudah kesepakatan juga. Itu merupakan hukuman atau bukan? Apa konsekuensi? Oh iya, nanti sih sebenarnya kita mau ada materi selanjutnya sih Bu tentang keyakinan kelas, tapi kita lempar dulu ke Bu Dianita. Silakan Bu Dianita. Kalau menurut saya sebenarnya prinsipnya sama ya. Kalau Iya. dari awal kita sudah membuat kesepakatan kelas, berarti artinya kan antara kedua belah pihak, antara guru dan murid itu sudah sepakat. Ya. Jika ada sesuatu yang dilanggar, pasti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi karena sudah sepakat, walaupun itu misalnya aktivitas fisik, itu tetap sebuah konsekuensi karena di awal sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kecuali kalau misalnya sebelumnya belum ada kesepakatan, kemudian ada siswa melakukan kesalahan dan guru mengatakan push up 50 kali, itu baru hukuman. Menurut saya seperti itu. Iya. Iya, Bu Janti, saya pun sependapat dengan Bu Dianita tadi bahwa ketika sesuatu itu sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tertulis lagi, jadi antara keduanya sudah saling mengetahui konsekuensinya apa, akibatnya bagaimana, apa yang harus dia lakukan, itu sudah terjadwal atau sudah jelas
tertera dalam sebuah kesepakatan, maka itu kita bisa kelompokkan di konsekuensi karena sudah saling mengetahui. Baik, semoga bisa diterima oleh Bapak Ibu yang lain. Ya Bapak Santoso, silakan. Terima kasih. Saya sedikit akan mempunyai pendapat. Pendapat lain ini Bapak. Nah, gini, antara hukuman dan konsekuensi, seseorang atau Bapak Ibu guru kalau menghukumnya tepat dengan hukuman yang diberikan, itu bisa saja menjadi suatu konsekuensi. Demikian pula dalam pemberian reward atau penghargaan. Secara tidak langsung penghargaan itu juga bisa menumbuhkan dari intern. Contohnya begini, teman saya dapat ranking, saya kok enggak? Saya berusaha, besok rankingnya saya. Nah, itu kan ada motivasi dari dalam untuk saya dan teman-teman yang tidak dapat ranking. Kalau saya garis bawahi dari berbagai itu memang ada kurang dan lebihnya, kecenderungannya sama. Bagaimana cara membangun kita untuk mencapai hal yang baik. Seperti ini, saya tolong diberi pendapat dari bapak-bapak atau ibu semua yang ada di sini. Saya melakukan begini. Suatu saat saya memberikan tugas ke siswa mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, pada waktunya saya melihat anak yang belum mengerjakan, terus dengan bantuan, ke depan saya bantu, tidak saya hukum sebetulnya. Ke depan saya suruh maju ke papan tulis, saya suruh mengerjakan, dalam mengerjakan saya bantu. Mohon pendapatnya, ini termasuk hukuman apa konsekuensi, baik atau tidak? Ini yang maju untuk anak yang belum mengerjakan. Iya. Tapi di depan tak bantu. Di depan saya khawatir kalau dia tidak bisa itu, tidak mengerjakan itu karena belum bisa. Khawatir saya begitu. Bukan berarti kamu karena tidak mengerjakan saya hukum di pikiran saya. Kalimat gitu. Bapak kepada anak bagaimana? Begini, ya, coba kenapa kok belum mengerjakan? Ya belum. Coba maju ke depan nanti saya bantu. Kalimat saya begitu. Kalimatnya halus ya Bapak ya. Ya. Coba ke depan nanti Bapak bantu. Ya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Ini yang sama-sama matematika siap-siap ya Bapak Ibu ya. Saya matematika ke paling langsung lagi. Oh ya Bu Yohana. Nanti setelah Pak Winarso mungkin Bu Yohana. Itu gimana Pak? Kalau misalnya ada peserta didik yang belum mengerjakan tugas, kemudian guru tersebut, ayo Mas, ayo Mbak, ayo Kak, maju ke depan nanti Bapak bantu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Pak Winarso? Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab menurut versi saya nih ya, menurut saya. Yeah. Pendapat pribadi. Ya. Pada intinya ya mungkin kita kembali ke materi yang disampaikan oleh Madam Tina bahwa nantinya itu anak itu ingin sadar itu atas dirinya sendiri gitu ya, bukan dari orang lain. Iya. Gitu. Mungkin dari caranya Bapak Santoso ini baik ya Bu ya. Iya. Karena mungkin dengan cara seperti beliau yang sampaikan ke anak itu, suatu saat anak itu pasti pinginnya Pak Santoso juga nanti punya kesadaran Iya. terhadap diri sendiri untuk dia Mengerjakan tugasnya. Iya, tugasnya seperti itu. Namun Namun pada saat itu mungkin anak mau maju karena mungkin ada tekanan dari pihak luar atau eksternal yaitu Bapak Iya. Santosa. iya. Gitu. Mungkin kalau pada saat kejadian itu ya mungkin karena di situ anak merasa tertekan, bersalah, ya akhirnya dia Mau maju, Pak saya aja yang maju gitu. Iya. Pak saya maju ya Pak yang karena saya belum mengerjakan tugas seperti itu. Maka Ya mungkin kalau ini beda. mungkin apa ya ini ya, kalau hukuman tapi hukuman yang positif gitu ya mungkin ya. Hukuman tapi positif. yang positif gitu ya. Iya, Iya. saya juga merasa begitu Pak Winarso. Mungkin menurut Pak Santoso hal ini bisa membuat anak pada kesempatan berikutnya untuk
melaksanakan tugasnya sesuai instruksi yang diberikan. Namun kadang-kadang itu anak melakukan hal tersebut itu hanya untuk menghindari hukuman. Iya, tetap saja itu bisa menjadi sesuatu yang tekanan bagi anak. Jadi belum berasal dari kesadaran dirinya. Untuk itu Bapak Ibu, ini saya akan bacakan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu Bapak Ibu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati atau psikologis ya Bapak Ibu untuk jangka waktu yang bisa jadi lama. Yang ketiga itu anak membenci kedisiplinan karena kerasnya hukuman. Berikutnya ini ada paksaan, dalam tanda kutip ada paksaan untuk melakukan sesuatu dan mendorong anak menyakiti diri sendiri karena dia merasa aku telah melakukan kesalahan, saya telah melakukan kesalahan, saya salah, saya ini sedang melanggar seperti itu. Maka saya harus gini, maka saya harus itu, dan membuat anak itu membentuk konsep diri yang buruk. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan agar tidak tercium, agar tidak ketahuan, dan anak itu merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai juga. Namun pada konsekuensi sifatnya ini sesuatu yang harus terjadi karena memang sudah disepakati, sudah tahu anak-anak itu akibatnya apa. Lalu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek dan anak menghargai disiplin. Akhirnya ada stimulus dan tanggapan, lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya baik. Anak belajar untuk mengerti peraturan. Sometimes anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi untuk sementara waktu. Berbeda dengan hukuman yang jangka waktunya itu bisa agak lama. Nah, ternyata Bapak Ibu, selain adanya hukuman dan adanya konsekuensi tadi, ini kita kenalkan istilah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan hidup mereka, tujuan mulia mereka. Lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada beberapa kata yang di kalimat yang dicetak Jebal. Ada murid itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, serta mereka bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan kasus siswa sering datang terlambat. Pada hukuman Bapak Ibu, guru menghukum siswa dengan mengelilingi halaman 3 kali. Hal ini guru marah dan murid menjadi sakit, capek, takut. Kemudian untuk konsekuensi, ini guru bisa memberikan konsekuensi untuk mengerjakan di luar kelas karena terlambat datang. Ini di sini pada konsekuensi ini gurunya tegas, muridnya juga menghormati peraturan. Nah, ketika kasus ini pada wilayah restitusi,
guru itu bisa menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menemukan solusi. Gurunya terbuka, muridnya menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di antara ketiga ini kira-kira mana yang lebih humanis Bapak Ibu? Restitusi. Betul, tepat sekali. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Bapak Ibu, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Dalam konsekuensi, penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Namun pada restitusi, murid ini bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan ada teori kontrol, dirinya yang melakukan kontrol, murid memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Mengapa harus menggunakan restitusi? Yang pertama, Bapak Ibu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dengan restitusi tersebut. Kemudian bisa memperbaiki hubungan. Di dalam restitusi itu tidak ada paksaan, yang ada itu tawaran. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi bukan kesalahan. Itu tadi ada simpulan dari materi yang ketiga. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Yang ini sudah saya spill tadi, Bu Harjati, apa itu keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya akan bacakan beberapa pertanyaan di sini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, dari beberapa pertanyaan ini, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika ada serentetan peraturan-peraturan itu, ketika sudah ada keyakinan dari dalam diri masing-masing, itu akan lebih mudah menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu peraturan tersebut. Kesepakatan atau keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran-pemikiran bersama untuk dijadikan nilai-nilai kebaikan yang akan dilakukan di kelas, sehingga menumbuhkan pembiasaan positif dan tanggung jawab dari dalam diri siswa atau peserta didik. Upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah diawali dengan lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan adanya keyakinan kelas yang membentuk budaya disiplin positif di kelas. Bapak Ibu, di sini ada lingkaran yang dimulai dari lingkaran kecil, yaitu dari peraturan kelas, kemudian berkembang menjadi lebih besar lagi menjadi keyakinan kelas, dan di situ ada nanti tercipta lingkungan positif, dan kemudian akan mewujudkan suatu budaya positif. Silahkan Bapak Ibu diperhatikan di sini ada 2 kolom Bapak Ibu, kolom dengan background hijau dan putih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu. Sama-sama berjudul kesepakatan kelas. Yang pertama ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Untuk yang background putih, ya, yang mana? Hijau atau putih, Bapak Ibu? Yang putih. Kenapa yang putih, Bapak Ibu?
Karena sudah ada kolaborasi antara guru dan murid. Di sini Bapak Ibu akan saya bacakan adanya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, ada kata-kata dilarang, ada kata-kata tidak boleh, atau seperti itu. Namun untuk keyakinan kelas itu kita mengambil nilai-nilai kebajikan. Contohnya tanggung jawab, menghargai orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen, kesehatan, keselamatan dan keamanan, etc. Iya, pokoknya nilai-nilai kebajikannya masuk ke dalam peraturan atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada tema materi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh kebutuhan dasar manusia. Contoh bertahan hidup itu adanya kesehatan, rumah, makanan, bersikap fisiologis. Kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya kebutuhan sayang dan diterima. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok yang juga bersifat psikologis. Kemudian penguasaan, contohnya kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri atau juga bersifat psikologis. Dan kebebasan, ini juga bersifat psikologis, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan dalam memilih. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, itu masuk ke dalam kesenangan, kebutuhan kesenangan seseorang. Bapak Ibu, masuk ke materi posisi kontrol guru. Dan kita sebagai pendidik atau guru ini kita memiliki posisi kontrol Bapak Ibu. Ada beberapa posisi kontrol guru. Di antaranya sebagai pembuat rasa sebagai penghukum yang pertama. Kita itu sering ya Bapak Ibu menjadi penghukum untuk anak-anak kita, murid-murid kita. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Bagaimana kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Seringnya itu kita bestian sama murid kita. Nah, yang keempat itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kita memantau dengan data-data tertentu, dengan kita punya tabel berapa kali kesalahannya, nanti konsekuensinya apa, itu kita catat baik dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum, ini nada bicara kita itu tinggi, mata melotot, jari menunjuk seperti itu. Dan kalimat yang digunakan itu misalnya kamu melanggar aturan sekolah, berdiri di depan kelas, tinggi intonasinya. Kemudian hasilnya muridnya marah ternyata Bapak Ibu, dan nanti menjadi pendendam. Jadi bisa jadi malah agresif dan sesuai dengan harapan kita ternyata. Ini salah kita ternyata kalau kita pada posisi sebagai penghukum. Dan ini kita sering ya Bapak Ibu, tanpa sadar kita itu sering memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada bicara tindakannya seolah-olah sih lembut, hening seperti itu. Kalimat yang digunakan contohnya, gara-gara kamu tuh loh ngelanggar ini, ibu dimarahin kepala sekolah. Gara-gara kamu saya jadi enak kayak gitu. Kayaknya sih halus, tapi ternyata murid itu memang akan merasa bersalah, namun menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup, seolah-olah tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini juga sering kita lakukan. Kita menjadi posisi kontrol sebagai teman. Nadanya lembut, mengontrol murid melalui persuasi dan tidak akan menyakiti. Kalimat yang digunakan itu, ayolah tertib, buat ibu bangga.
ayolah semangat, ayolah dikerjakan seperti itu. Hasilnya murid merasa senang, nyaman, tidak ada dampak negatifnya, yaitu sorry, ternyata ada dampak negatifnya. Iya, ternyata ketika kita menjadi bestie-nya murid kita, one day hasilnya suatu hari nanti anak menjadi tidak mandiri, kemudian ketergantungan. Ketika kita tidak lagi memposisikan suatu ketika pada sebuah kondisi tertentu, kita harus menjadi kontrol yang lain, murid akan merasa kecewa dan dia jadi tidak jadi apa ya, tidak percaya diri lagi, tidak seolah-olah tidak teman lagi gurunya, sekarang jadi musuh. Kemudian sebagai posisi pemantau, nada bicaranya data. Guru mengawasi, guru memantau melalui data-data. Namun hasilnya murid itu menghitung konsekuensi dan hadiahnya tanpa memahami nilai kebajikan yang tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi sebagai manajer. Nada bicaranya lebih lembut, memiliki keterampilan teman, juga pemantau, membimbing murid, murid dapat memecahkan masalah. Dan kalimat yang digunakan seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Datar, tapi bisa menuntun anak untuk mencari solusi, memecahkan masalahnya, dan membentuk watak atau karakter anak. Posisi mana Bapak Ibu yang harus kita lakukan dari beberapa posisi kontrol yang tadi disebutkan? Yang paling tepat, iya, sebagai manajer. Kita seolah-olah ini sulit ya Bapak Ibu. Memang sulit, tetapi ketika kita sudah berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan tujuan menjadi guru sebagai manajer ini, pasti kita bisa melakukannya. Dan nanti budaya positif ini akan bisa kita wujudkan. Pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu termasuk identitas gagal karena masih bergantung pada pihak luar, ekstrinsik. Kemudian identitas berhasil sukses ini terjadi untuk pada posisi teman, pemantau, dan manajer. Tetapi pada posisi teman dan pemantau itu murid itu masih mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan pada posisi manajer, murid itu sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi paling tepat memang pada posisi manajer. Ini Bapak Ibu, posisi yang tepat guru adalah sebagai manajer. Lalu kita menuju ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Langkah-langkah segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Gambaran dari segitiga restitusi itu bisa Bapak Ibu simak pada layar. Di bawah ini adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, dan kemudian menanyakan keyakinan. Untuk langkah menstabilkan identitas ini
membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata kayak seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Saya pun pernah melakukan kesalahan. Bisa juga kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Atau bisa juga seperti ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Itu adalah langkah menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan, ini membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Bisa dengan kalimat-kalimat seperti ini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Atau kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa dengan kalimat, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kita mengingatkan tentang keyakinan kelas. Apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kami mau menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk langkah yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, dari rentetan materi yang sudah kita bahas bersama tadi, mari kita mari kita simpulkan bersama-sama bahwa dalam teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Disebutkan kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita menjadi pengontrol diri kita sendiri. Kemudian kita runtutkan makna disiplin. Belajar kontrol diri ini dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap apa yang dilakukan seseorang itu pasti memiliki tujuan. Hari ini berkaitan dengan teori motivasi. Ada yang dari ekstrinsik maupun intrinsik. Yang nilai motivasi ekstrinsik itu bisa jadi hanya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri, yaitu yang ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Setelah bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai universal atau nilai kebajikan universal, maka akan bisa terbentuk keyakinan kelas. Dalam disiplin positif itu Bapak Ibu, model berpikirnya itu menang-menang, bukan menang kalah atau kalah menang. Adanya kolaborasi dan bersensus menciptakan pilihan-pilihan baru, bukan paksaan. Kemudian ada 5 posisi kontrol tadi untuk Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru atau pendidik. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan kita sebisanya kita berusaha untuk menjadi berada pada posisi manajer. Lalu untuk segitiga restitusi, kita bisa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan.
Itu kelima pokok dasar manusia. Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Batangan ini, agar tujuan budaya positif di SMA Negeri 1 Batangan ini bisa kita capai dengan maksimal. Begitu Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam diseminasi pada hari ini ada tutur kata saya atau sikap saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Waalaikumsalam. Silakan duduk Damar. Selamat siang Damar. Ya, Ya, Damar tahu nggak kenapa Madam panggil ke sini? tahu. Tahu ya. Jadi memang bukannya Madam ini mau menghakimi Damar, tetapi setiap manusia memang melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Madam pun sama. Madam pun pernah melakukan kesalahan, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi dari sebuah kesalahan kita memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, hari ini Madam ingin mencari solusi dari kejadian di kelas tadi. Baik, Damar, saat pembelajaran bahasa Perancis tadi, ketika Madam masuk ke kelas, Damar belum ada di kelas. Dan Damar baru masuk 15 menit kemudian. Iya. Ya. Kira-kira Damar dari mana itu? Saya dari kantin. Dari kantin. Iya. Ngapain? Sarapan. Sarapan. Kenapa tidak sarapan di rumah? Karena ibunya tidak masak. Oh, ibu tidak masak. Biasanya sarapan di mana? Biasanya di rumah. Biasanya di rumah, tapi hari ini Tidak masak. ibu tidak masak. Jadi kamu sarapan di kantin, tapi dengan meninggalkan pembelajaran bahasa Perancis. Ya. Tapi Damar, kita sudah memiliki keyakinan kelas dan kita buat bersama. Damar masih ingat keyakinan apa saja itu? Langsung Apa saja? kedisiplinan, Ya, tanggung jawab, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghormati, dan toleransi, toleransi. kesantunan. Iya. Kira-kira dari kelima keyakinan kelas ini ada yang Damar langgar nggak? ada Ada. Yang mana yang Damar langgar? kedisiplinan sama tanggung jawab. Iya, kedisiplinan dan tanggung jawab. Kalau sekarang Damar sudah tahu bahwa Damar sudah melanggar keyakinan kelas dari kedisiplinan dan tanggung jawab, kedepannya apa yang akan Damar lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian Saya meminta maaf pada Madam karena saya berbuat salah. meminta maaf karena telah berbuat salah. Ya. Ya, sama-sama ya Damar. Ya. Madam juga minta maaf dari kesalahan ini. Mari kita perbaiki diri. Jadi tadi Damar sudah berjanji bahwa tidak akan mengulanginya lagi ya. Ya. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ya. Siap Damar? Siapa? Ada paksaan ini Tidak. dari hati ya, Iya. tulus ya. Iya. Kita akan menjadi pribadi yang baik lagi. Semangat terus ya Damar ya. Iya. Silahkan diyakini semua keyakinan yang sudah kita buat bersama. Iya. Oke? Iya. Sekarang Damar boleh kembali ke kelas. Iya. Ya.
Semangat ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Hadri Utama. Saya dari kelas 12-1. Saya senang dapat berdiskusi dengan ibu guru dan saya sadar apa yang telah saya lakukan itu adalah salah. Saya dapat bersyukur tadi tidak diberikan sanksi tapi diberikan solusi. Dan kedepannya saya akan lebih menghormati perintah guru dan disiplin terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Madam. Selamat siang, Cornelia. Silakan duduk. Cornelia tahu kenapa Cornelia Madam panggil ke sini? Iya, Madam, saya tahu. Iya, Cornelia, Madam tidak ingin menghakimi Cornelia di sini karena setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Madam. Madam pernah melakukan kesalahan, tetapi dari sebuah kesalahan itu kita bisa memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, hari ini Madam ingin mencari solusi dari permasalahan di kelas kita tadi. Oke, Cornelia. Cornelia, tadi saat Madam memberi tugas kepada teman-teman di kelas untuk membuat infografis tentang tokoh idola masing-masing melalui aplikasi Canva, apa yang Cornelia lakukan? Jadi saya membuka aplikasi TikTok. Membuka aplikasi TikTok ya? Iya. Kenapa Cornelia membuka aplikasi TikTok? Karena saya pikir tugas saya sudah selesai dan saya juga merasa bosan dan jenuh di kelas. Oh, Jadi Cornelia akhirnya- merasa bosan. Iya, saya Jadi membuka akhirnya membuka TikTok. Tapi Cornelia, bukankah kita punya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Iya, Madam. Cornelia masih ingat? Iya, Madam, saya ingat. Apa saja itu? Yaitu menghormati, Ada menghormati, bertanggung jawab, bertanggung jawab, disiplin, santun, dan toleransi. dan toleransi. Dari sekian yang Cornelia masih ingat, kira-kira tindakan Cornelia tadi ada yang dilanggar nggak? Iya, ada, Madam. Nilai apa yang Cornelia langgar? Yaitu tidak menghormati dan kurang disiplin. Iya, tidak menghormati siapa? Tidak menghormati diri. Tidak menghormati. Kemudian kalau sekarang Cornelia sudah sadar, sudah tahu bahwa itu tidak menghormati dan tidak berdisiplin, lalu kedepannya apa yang akan Cornelia lakukan? Yang pertama, saya meminta maaf kepada Madam karena saya sudah melanggar keyakinan kelas. Dan yang kedua, saya tidak akan membuka aplikasi TikTok di saat pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan mematuhi perintah guru dan lebih menghormati keyakinan kelas seperti disiplin. Baik, Cornelia hebat sekali. Ini ada paksaan nggak Cornelia berjanji seperti ini? Tidak, Madam. Tidak ada paksaan, berarti dari hati yang paling dalam ya. Ya, kita semuanya pernah melakukan kesalahan dan hari ini Cornelia sudah berjanji dari kesalahan tersebut akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu ya Cornelia? Iya, Madam. Jangan diulangi lagi ya. Iya, tidak. Ya, baik, tetap semangat. Sekarang Cornelia boleh pulang. Terima kasih, Madam. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya, Madam. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cornelia Putri Harisanti dari kelas 12-3. Di sini saya merasa senang karena diajak berdiskusi oleh ibu guru. Saya sadar atas tindakan yang telah saya lakukan dan saya bersyukur karena saya tidak diberi sanksi melainkan solusi atas setiap permasalahan yang telah saya lakukan. Untuk kedepannya saya akan lebih mematuhi Bapak Ibu guru dan juga disiplin seperti keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Sekian dari saya, terima kasih.